الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ونفعنا به والوفي الدارين آمين. وكان بشر يعمل المغازل فتركها وذلك لأن البعادية كاتبه قال بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل عرفت إن أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من فوقع ذلك في قلبه فأخرج عليك المغازل من يده وتركها وقيل تركها لما نميت باسمه وقصد لأجلها وقيل فعل ذلك لما مات إياله كما كان لسفيان 50 دينارا التجر فيها فلما مات إياله فرقها. Bermula Bishr al-Harfi mempunyai usaha membuat alat-alat tanunan untuk dijual. Kemudian ia menyetop akan pekerjaannya itu dari karena bi'adi ini suruhan sidin adalah sebagai sekretaris dan ujar sidin sampai kepadaku sampai ke telingaku bahwa engkau ini minta tolong atas rezeki engkau ini dengan melewat berjual alat tanun. Coba engkau pikir, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup telinga engkau daripada pendengarnya, mata engkau daripada penglihatnya, al-rizqu alaman, dari mana engkau dapat rezeki? Nah, tatkala ada orang berkata demikian kepada beliau, bahwa kau adzalika kau fi qalbi, kata-kata orang bi'adi tadi masuk di dalam utak sidin. Lalu fa'akhraja alatal maghazil, maka sidin mengeluarkan semua pakakas-pakakas untuk membuat alat tanam tadi. Wa tarakaha, serta sidin ampih. Wakila ada yang mengatakan tarakaha Bishr al-Harfi selalu berampih menyetop pekerjaan berjual alat-alat tanaman itu tadi, manakala diulah orang akan lakop bagi dirinya. Orang kadang menyambat guru Bishrun lagi dipadakan orang tukang tanun. Nah, kalau guru disebut tukang tanun, berarti itu menghinakan ilmu yang ada di utak. Kenapa jadi orang menyebut tukang tanun sampai orang berdosa? Menghinakan ilmu karena sidin gawian bertanun. Nah, dengan sebab itu beliau ampih jadi tukang tanun. Ada juga yang mengatakan sebabnya kayak itu. Ada lagi yang mengatakan sebabnya sidin ampih baulah alat tanun tadi
manakala bini sidin, anak sidin, umah sidin, dan sanak sidin mati tak imbe. Jadi hidup kadada lagi yang ditanggung parut separut, lamun sebuku parut aja insya Allah kada batahaan kalapan. Ada undangan hari Arba, ada undangan Al-Khamis, ada undangan hari Minggu, undangan malam ada undangan, siang ada undangan, rajin anu datang insya Allah rajin aja kita makan dan subhan. Wakan kama kana Sufyan khalsunan darah minaran yatajaru fiha. Sebagaimana Sufyan ini Sufyan Sauri, bukan Sufyan ibnu Uyainah. Kalau disebut Sufyan di dalam tasawuf itu nisbah bagi Tsauri. Kalau Sufyan di dalam ilmu hadis disebut Sufyan ibnu Uyainah. Jadi di sini itlaq Sufyan dalam tasawuf Sufyan Tsauri. Mempunyai 50 paun emas dan ia selalu berniaga dengan modal 50 tadi. Manakala istrinya dan anak buah tanggungannya mati tak imbang, perwataha lalu dibagi-bagi sidin semua harta tadi. Fa in qulta kaifa yutasawwaru ayyakun lahu bid'atun wa la yasmu ila wa ya'lamu anna kasba bi ghairi bid'atin la yumkin. Jikalau ada pertanyaan bagaimana supaya masuk di dalam akal bahwa manusia punya usaha tapi tidak memandang kepada usahanya, dan tiap-tiap usaha mesti ada modal, ya kan? Macam apa pada tapi kirakan sekurang-kurangnya tapi kirakan bagaimana jalannya supaya modal jangan unak. Ini di mana caranya ini? Ma'andak tawakalnya di mana caranya? Jawabannya qultu fa'aqulu bi an ya'lama anna alladhina yarzuquhum Allah Ta'ala bi ghairi bid'atin fihim kathratun. Jawabannya banyak orang yang kada bisi modal tapi ada aja pamakannya. Itu aja jawabannya, ya kan? Misalnya orang yang kada bisi modal tapi makan aja, yaitu manusia yang masih diparut ibunya. Kalau kita hendak menghitung berapa ikung orang yang bagianan, hitungnya aja berapa ikung. Ada yang berimbe bagianan 3 sebuah rumah kali 500 sudah berapa? Sedangkan anak itu pada bisi sekali modal tapi tetap makan dalam parut. Itu contoh nang bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, maknanya ala min illa 'ala Allah ay illa min Allah rizquha. Ada seseorang guru bertanya kepada muridnya, ujar guru itu, cari pangrizki ikamnya. Si murid menjawab, tuduhakan lawan ulun di mana tempatnya, nyaman ambil aja lagi. Pas kata gurunya tadi diam kalau kau menjawab lagi. Karena dalam Quran wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, nang tahu wadahnya rezeki kita itu hanya Allah saja.
Oleh sebab itu kita berusaha ini istilahnya untungan. Untungan. Pas takdir Tuhan berlaku dapat ujungan. Lamun kada takdir ujungan modal habis. Contoh urang maunjun. Takdir untung ada, Masya Allah iwaknya kawa berjualan. Sesudah makan di rumah cukup, bersedekah sudah juga dijual pulang. Lamun takdirnya memang kada pakoleh iwak, jangan makan artinya pakoleh iwak maunjur, sedangkan timbaku yang dibawa habis basah, lamas. Nah jadi kita berusaha ini untung-untungan. Nang kaya orang mencari iwak ngarannya mah untung-untung. Untung-untung ngarannya. Ada tak tali dianggap di tengah-tengah. Di tengah-tengah bamban pada kayu. Nah talinya panjang sampai ke tanah. Nah diumpannya baru pulang dua. Hendak sini, kita pulang 45 depak, hendak pulang sana pulang 45 depak, hendak mama masang untung-untung marahnya. Memasangnya kemarian bagi sukan pukul 8 lalu menut jangankan pakai iwak untung-untungnya habis susunkan orang. Nah itu contoh. Jadi istilahnya orang berusaha ini untungan. Wa annal ladzina kasurat bid'atuhum fasurifat wa halakat bihim kasratun jual. Orang-orang yang mempunyai modal kada sedikit nang dicuntan malih. Ya kan? Nah itu menunjukkan bahwasanya rezeki itu dari Allah, bukan dari modal, bukan dari rasmal. Wa an yuwaddina nafsahu ala anna Allah la yaf'alu bihi illa ma kana fi salahuh. Dan hendaklah ia memantapkan di dalam hatinya bahwa Allah itu tidak akan berbuat kepadanya kecuali yang menjadi kebaikan akan dirinya. Ini harus ditautin di dalam diri kita ini, diulah pondasi. Pertama pondasinya banyak aja orang yang bermodal, modalnya habis. Ada yang keapian, ada yang kehilangan, ya kan? Satu, bahwasanya yang memberi rezeki itu Tuhan. Satu. Yang kedua, bahwasanya Allah kada mau berbuat kepada dirinya nang kada cagar menjadi kebaikan bagi dirinya. Ini harus ada di dalam dada kita satu persatu. Dalilnya dalam Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala itu kasih sayang kepada orang yang beriman. Macam apa penjabarannya? Kalau seorang kasih sayang kepada orang, niscaya dia tidak berbuat yang tidak baik terhadap yang dikasihinya. Bujur. Kalau Tuhan itu Rahman dan Rahim, perbuatannya terhadap orang yang percaya kepadanya, bukan orang kafir, orang munafik,
Apabila orang percaya lawan Allah, Allah tidak akan berbuat kepada orang yang percaya itu perbuatan yang tidak salah, yang tidak baik. Pasti baik. Ini harus dimantapkan dulu. Dimantapkan. Pohon kayu aja dihidupkan Tuhan. Ya kalau dihidupkan Tuhan. Dengan apa Tuhan menghidupkan? Ujar Sidin juga dengan banyu. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Jangankan artinya manusia, Allah Ta'ala itu menambah akan pohon kayu tadi. Dengan apa tambahannya? Baranak pohon kayu tadi. Macam apa baranaknya pohon kayu itu? Yaitu angin diutus Tuhan. Angin itu mengguyang kepada pohon kayu, maka pohon kayu itu beranak. Mana dalilnya? Wa arsalna riyaha lawaqiha. Kami mengutus akan angin lawaqiha, membawa bibit. Membawa bibit. Ya orang bahari dalam bibisi mangga telah lambat kada berbuah, lalu diguyang aja mangga itu. Lah kasih berbuah hari kalau kiamat ujar ditakutani. Tapi nang ianya guyang ngene diguyang. Lalu angin itu tadi meniup hanya berguyang pada pohon sambil membawa bibit. Lawaqih itu bibit. Subhanallahirrahmanirrahim. Sayang Tuhan ini kita kada melihat kalau mata di dunia sini. Mungkin kita sudah berpikir ke masalah nikmat Tuhan, tidak ada lagi pilihan lain kecuali mati. Manusia kalau sudah berpikir habis bahwasanya saya ini banyak dapat anugerah dari seseorang, tidak ada lagi hatinya itu hanya satu, kepingin ketemu orang itu. Selama belum ketemu orang itu, tidak puas hatinya. Fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Obatnya itu hanya ketemu kekasihnya. Tapi selama di alam dunia tidak bisa ketemu Allah, jujurannya pada Tuhan itu adalah mampus. Oleh sebab itu orang-orang kafir mengaku bahwa inya adalah kekasih Allah. Tatkala orang kafir mengaku kekasih Allah, Tuhan menjawabnya, in kuntum. Di dalam surah apa itu? Adang dulu lah. Apa itu? Sini tolongnya kan. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Itu pentingnya pemulaannya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut. In za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ya kekasihku Rasulullah, sampaikan kepada orang kafir itu, seandainya kamu ini mengaku itu betul bahwa kamu ini kekasih Allah, silahkanlah kamu itu memilih mati dari hidup.
Jadi amalan-amalan orang arif billah hanya satu, selain dari sembahyang lima waktu dan yang fardu-fardu lainnya, amalannya yang pada putus di dalam hatinya intidharul maut inda kulli nafas, yaitu ingin mati di waktu dia memasukkan nafasnya dan ingin mati di waktu dia menghembuskan nafasnya. Itulah amalannya hifdzul anfas, menjaga nafas keluar masuknya ini. Nah itu masuknya nafas taraqi, turunnya nafas tanazzul. Tatkala masuk nafasnya dia ingat kepada Allah, tatkala turun nafasnya dia ingat kepada nurnya Allah. Siapa nur Allah? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Qad ja'akum minallah nurun. Jadi hinak keluar masuk itu kada kosong. Maka orang mati hinaknya masuk kada keluar lagi, mati kada. Keluar kada masuk lagi, mati kada. Apabila di situ meletakkan fokus, niscaya matinya husnul khotimah. Ini menjaga nafas. Sambil dijamkan dan kawan, asal jangan dibaca aja. Namun dibaca Allah Allah sambil dijamkan pada boleh, haram hukumnya. Sebab orang mati dijamkan pada sedikitan, menerajin cari aja banyak aja tuh yang mati dijamkan. Bahu mungkir namanya lawangnya. Kenapa lawas sebenarnya seperti kajung sudah. Hendak membaca la ilaha illallah tapi dalam jamban kenapa? Tidak boleh mengatakan kalimat Allah di dalam WC, sedangkan kita berada dalam WC. Bagaimana caranya kita mau zikrullah waktu sakaratul maut? Ambillah zikir nafas. Yaitu hu Allah. Hu Allah itu adalah satu perintah daripada Tuhan. Di mana? Gul. Hu Allah. Ahad. Ya orang bertahlil kalau jadi itu kalau Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Qul huwa Allah. Qul itu PR apa? Kemana khitabnya? Kepada manusia. Siapa yang betul-betul manusia? Yaitu qad ja'akum minallah nur. Apa tafsirnya nur itu? Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikhitab Allah Ta'ala adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maqam nur ini disitulah maqam khitab. Maka martabat nur ini adalah di martabat yang keempat daripada martabat 7. Martabat 7 ada. Martabat ada 7. 3 martabat qadim, 4 martabat baharu. Awal-awal martabat baharu adalah alam arwah. Di alam arwah inilah duduknya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikhitab Tuhan, alastu bi rabbikum qalu bala. Yang menjawab bala ini nur Sayyidina Muhammad SAW. Adapun nur yang lain-lainnya cuma makmum ngikutin.
Paham? Ngikutin aja. Galu bala itu martabatnya martabat yang baharu, awal dari martabat baharu. Kemudian martabat yang terakhir yaitu yang ketujuh, martabat insan, martabat jisim, yaitu alamul ajsam. Yang ini sudah bawa sudah. Jadi badan kita ini sebutuan menjadi mazhar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi majla, tempat, bukan tempat, majla menjadi kenyataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat kita kenyataan zatnya, asma kita kenyataan asmanya, sifat kita kenyataan sifatnya, af'al kita kenyataan sifatnya, af'alnya. Dalilnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini dalilnya. Dan ini ternyata termuat di dalam, termasuk di dalam kemuliaan manusia yang di dalam Quran disebut ahsani taqwim. Di mana ahsannya, di antaranya ahsaniyahnya manusia ini menjadi majla, mazhar bagi Allah. Zat manusia madhar zat Allah, asma manusia menjadi madhar asma Allah, sifat manusia jadi madhar sifatnya, af'al Allah manusia jadi madhar af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya lagi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu dalilnya. Kalau di dalam kata-kata orang soleh ada juga yang mengatakan hadis al-insanu sirri wa ana sirri. Kadang gampang kita kalau melihat kemuliaan manusia yang kawan dilihat dengan mata kepala, buka atlas, lihat rangkaian haikal manusia. Urat nadi aja hitung berapa butingnya. Kemudian sambungan urat itu berapa, hitung dalam atlas. Memang haikal adami yang ada di dalam atlas yang biasa dimiliki oleh dokter itu sangat perlu untuk tasawuf. Untuk kita makrifat diri kita, kemudian hasilnya makrifat kepada Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Oleh sebab itu kalau orang jadi dokter ingin menjadi arif billah mudah sekali, asal tahu jalannya. Kalau tahu jalannya malih. Anak tawisi kalau tahu jalannya sekalinya tak kaya kelambu mintuha bedamuk tiwas-tiwas dikunci. Jadi pertama kita wajib meyakinkan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Maknanya wa ma min dabbatin fil ardi illa minallah rizquha. Yang kedua kita wajib menetapkan dalam hati kita annallaha la yaf'alu bina illa ma fihi salahuna li'annahu huwa ar-rahmanur rahim wa la yaf'alur rahim limarhumihi illa birahmatihi. Paham tu? Pahimna. Tapahai itu
tapahaina. Fa in ahlaka bidha'atahu, seandainya Allah Ta'ala itu menghapuskan modal kita, rasmal kita itu habis, itu bahwa halakul bidha'ah itu tadi khairun lahu. Sebab Allah Rahman, jadi binasanya modal itu khair. Oleh sebab itu orang-orang Arab siang malam perkataannya itu apabila ada macam-macam khair, khair, masyi, syar, khair, masyi, syar. Artinya bagus, kada ada bercampur kejahatan lalu-lalu. Itu sudah kalau kita sering bakawal Arab-Araban, kita itu mewarisi kada mau sakit hati. Arab itu apabila kematian, ya Pak, sudah al-ajal berda, ajalnya sampai kelas, ada jadi masalah. Lamun ada orang berpendar berapa hari garingnya, gol al-ajal. Di tengah-tengah jangan bicara dari jangan sudah sampai. Mungkin kita bicarakan berapa garing mulai hidupnya, ada mau hidup juga. Itu Arab. Khair, kullu khair ma fi syar. Kullu khair ma fi syar. Kullu khair ma fi syar. Syainun itu jahat dua. Asal maknanya punah. Kullu khair ma fi syar. Muhammad khair, kullu khair ma fi syar. Yani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setiap Allah bersifat Rahman, tidak ada perbuatannya itu yang kosong daripada Rahmaniyahnya. Inilah hikmah daripada makhluk. Nang ujar Habib Ali sahibil maulid Simtud Durar, khalagal khalqa li hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu mengandung khairiyatullah, mengandung rahmaniyatullah. Contoh, kalau kita salismaan, ya, itu minimal kepada orang awam selismaan itu untuk kiparat dosa. Dosa yang ada di hidungnya. Lamun salismaan itu influenza ini dicampur lagi dengan sakit kepala, itu dosanya sampai ke kepala. Jadi dibersihkan sampai ke kepalanya. Oleh sebab itu waktu Rasulullah SAW ziarah ke makam sahabatnya yang sedang sakit, ke rumah sahabatnya yang sedang sakit, Rasulullah bersabda, la bas tahur insyaallah ta'ala. Tidak ada kejahatannya. Ini adalah pensuci, katanya Rasulullah. Ini adalah pembersih bagi dirimu. Nah, kalau sudah bala yang datang selismaan sampai ke kepala sakit itu membersihkan dosa di hidung sampai ke kepala, karena sakit pulang lintuhut membersihkan dosa yang di lintuhut, bakas menyempau rangka bisa. Kisah jadi guru kuntang murid SMP. Nah, ya itu tadi yang jadi sakit batis tuh ya, kalau pernah nyempau rangka. Atau bakas berjalan kemana kah berjalan? Dibersihkan itu minimal. Artinya bala al-bala
idza nazala 'alal awam fa huwa tathhirun lidzunub wa in jaa li nabiyyin awwaliyyin fa huwa rabbun lidarajat. Kalau wali dapat bala itu meningkatkan pangkat. Siapa ada ketujuh pangkat tinggi, maka ini pangkat di sisi Allah, bukan pangkat yang di sisi dunia nenek. Ini berumur 5 tahun, namun kadang salah juga, amunnya salah diampiri bakal bicara. Ya loh Pak. Oleh sebab itu, wa min akhlaqihim asyukru inda wujudil faqat wal masaib. Setengah dari akhlak orang aulia syukur kepada Allah menerima segala bala dan musibah. Di dalam kitab Tambihul Muqtarrin karangan Abdul Wahab Sa'rani bicara akhlakul qaum. Kalau di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah bunyinya seperti ini, wurudul faqat a'yadul muridin. Datangnya musibah itu, garing dan sebagainya, sakit dan sebagainya, itu adalah hari raya bagi orang-orang yang menghendaki mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, Sayyidina Bilal sesudah dekat kepada Allah, yaitu masuk Islam, bagaimana ujiannya? Ammar bin Yasir, ini sunnatullah. Jangankan Sayyidina Bilal dan Ammar bin Yasir, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ujian beliau? Sampai waktu dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal terhadap Rasulullah SAW, ujar Waraqah ibn Naufal, sekiranya aku nantinya panjang usia, lanjut usia, aku akan membantu ikan, hai Muhammad, mati-matian tatkala engkau diusir oleh pulau kamu sendiri. Nabi menjawab, awamukhrijiyahum, apakah tega keluarga saya yang mengusir saya dari tempat kelahiran saya? Jawabannya Waraqah ibn Naufal, siapa saja yang membawa kebenaran pasti ada yang tidak senang. Rasulullah, Nabi Yakub ujiannya bagaimana? Nabi Yusuf ujiannya sampai dijual orang. Nabi Saleh diuji orang bagaimana? Nabi Nuh diuji orang bagaimana? Sampai kaumnya Nabi Nuh itu samunyaannya menutup kupingnya. Inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Semua begitu. Jadi kalau ad-dunya darul balwa, dunia ini sarangnya bala, tak ada seorang pun yang luput dari bala. Semua kena. Tinggal lagi derajatnya aja. Apabila orang awam ini sama lawan sikat. Nah, orang menyikatkan supaya bersih, atau sama lawan renso, mencuci sendiri. Artinya kada bakawal Tuhan lagi kan. Harap benarin setelah padahal cari duit benar itu sponsor. Nah ini disikat orang lain
Pada dosanya di hati disikat orang, maka sikatnya kadang-kadang sikatnya apa? Sikatnya kadang-kadang sikat itu kawat. Aduh, itu kepada orang awam kafarah lidunub, kepada wali raf'ud darajat. Oleh sebab itu wali-wali apabila dapat bala musibah gembira. Ada nang kada makan seminggu, bini sidin anak sidin umpatnya kada makan pula, bukan ada bisi apa-apa. Lalu sidin berucap, ya Tuhanku, andai kata yang tambah lagi 3 hari, jumlahnya 10 hari, nang kada makan karumahan, ulun benar-benar hendak puasa sebulan. Coba, daripada senangnya mendapat musibah senang. Karena orang sudah paham di balik musibah ini adalah raf'ud darajat. Kalau orang telah hendak tes ngaran sumbayang hajat itu lagi ya, doakan ulun lah mudah-mudahan dosen ulun kena menakuni ulun itu jangan tapi ngalih, dan mudah-mudahan kalau bisa selintu kalau kau bersuara jadi kalau kau menakuni sekalinya dosen kita ini mau uji kita ini orangnya Rahman dan Rahim, bahkan orangnya Arhaman Rahimin, nang mau uji tidak ada perbuatannya kecuali semuanya Allah rahmat, nang kaya itu. Fa in ahlaka bi ta'atahu fa huwa khairun lahu. Fala'allahu law tarakahu kana sababan li fasadi dinihi. Nah, boleh jadi andai kata modal kita tadi kada dihabiskan Tuhan. Ini mungkin modal ini menyebabkan agama kita hilang. Jadi daripada agama hilang, sebabnya modal, baik modal yang diambil. Seperti Nabi hadir dengan seorang anak kecil. Dimatii Nabi hadir anak kecil. Ini karena apa? Karena apabila nantinya dia itu dewasa, ibu bapaknya itu kelewat cinta kepada anak. Dan anak ini menurut ilmu kasyafnya Nabi hadir, bapaknya kafir. Ibunya dan ayahnya karena cinta kepada yang anaknya ini ikut serta kafir juga. Jadi kalau diambil sekarang, dimati sekarang, anaknya mati belum ada dosa surga, ibunya ayahnya surga juga. Nah, hikmah. Bagaimana kejadian yang kedua, waktu Nabi hadir masuk dengan gratis ke dalam satu kapal. Yang kapal ini adalah miliknya orang yatim, ya kan? Orang miskin semuanya. Gawiannya ia ambil upah bawa uang bakal lutok tadi. Sekali bapak anak kasih lawan Nabi Musa gratis ini kada dibalik apa kada ditarik bayar. Kobaran kapal ini dilobangi oleh Nabi hadir. Gala akharataha litugrika ahlaha lagad ji'ta syai'an nukra. Kemana mandak utak? Orang sudah membawa kita gratis, kenapa jadi dirusak kapal orang? Tapi panglembah ditumbuk sidil itu ditapali pulang. Jadi betambahnya. Sekali hikmatnya di Muharas itu ada pos jagaan.
polisi yang jaga di situ orangnya zalim. Apabila melihat kapal kadada sekali rusaknya, purna kapal ini sempurna, diambilnya kapal itu semuanya. Apabila lihatnya kapal itu ada yang rusak, balau sedikit, selamat. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ay shalihatin, menurut tafsir lain ghasba. Jadi itu untuk menyelamatkan daripada habis lalu semuanya, baik dirusak sedikit tapi selamat. Ya kan? Nah ini. Jadi ringkasan yang kita baca hari ini, bahwasanya Tuhan itu bersifat Rahman Rahim khusus bagi orang yang beriman kepada-Nya, dan setiap pekerjaan Allah kepada orang yang beriman itu semua khair, semua baik. Ya tak? Jadi habis modal ke apa khair kullu ma syi'a. Tapi kita hendak juga modal bertambah. Cuma kan ini andai kata modal habis, ya kita senang aja, sebab ada keyakinan di hati Allah Ta'ala itu kasih sayang. Kurang kasih sayang kada mau berbuat kepada yang disayangnya dengan perbuatan yang kada baik. Itu tak hasilnya. Itu hendaknya di dalam hati, itu hendaknya. Waqad laqallahu ta'ala bihi, dan sesungguh Allah Ta'ala memberi rahmat nang samar kepada seseorang yang modalnya tadi diambil Tuhan. Nah di sini timbul ayat ke ayat, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wa ghayatuhu an yamuta ju'an fayanbaghi an ya'taqid anna al-mauta ju'an khairun lahu fil akhirah. Andai kata orang itu mati lapar, maka lapar itu adalah bagus bagi dirinya di akhirat nanti. Bagus ya. Menurut orang lapar makan nyaman tidak? Nyaman. Kemudian orang kenyang disuruh makan lagi adalah nyaman. Nah, jadi jarak arwah tunji budaya bermula syarat makan nyaman itu ada 3. Pertama, panas-panas yang dimakan itu jangan dingin. Yang kedua, parut lapar. Yang ketiga, nyaman awal artinya kada garing. Lamun liurnya sudah kahit, biar bingkai itu sekilo gulanya tetap bingkai daripada punya pahit. Iya tak? Mahma qadallahu ta'ala alaihi bidzalik min ghairi taqsirin min jihatihi subhanahu fa idza taqada jami'a dzalik istawa innahu wujudul bid'ah wa adamuha. Apabila sudah sama pada iktikadnya seseorang bahwasanya adanya modal dan habisnya modal itu dua-duanya sama aja. Adanya itu adalah kebaikan dari Tuhan, habisnya modal kebaikan dari Tuhan juga. Nah, apabila sudah tahu menyatukan ini, niscaya orang itu sempurna ma'rifatnya. Artinya orang itu menjadi hamba Allah, bukan hamba nyaman lagi. Ya kan? Kan asalnya kan hendak nyaman kan? Jadi hamba apa? Hamba nyaman. Diambil orang kenyamanannya. Hah? Situ penentuan? Situ penentuan. Asalnya diberi nyaman.
Diambil orang nyaman itu, ngasih itu penentuan. Hamba Allah, hamba nyamankah? Jadi kawa mengetahui diri kita itu hamba apa. Ujar guru Bahari di Rasulullah, asal jangan jadi hambatar di sini. Hambatar itu guling-gulingnya, jalan guling-gulingnya. Fafil khabar innal abda la yahummu minal laili bi amrin min umuri tijarah mimma law fa'alahu la kana fiha laqah fayanzuru Allah ta'ala ilaih min fawqi arsyih fayasrifu anhu fayasrifu ka'iban hazinan yatatayyar bijarih wa ibni ammih man sabaqani man dahani padahal wa ma hiya illa rahmatun rahimahullahu biha. Di dalam hadis seorang hamba sudah merencanakan mulai malam hari daripada macam-macam urusan-urusan dagangannya. Padahal semua yang direncanakannya di malam hari itu bakal menjadi kecelakaan bagi dirinya. Allah Ta'ala memandang rahmat kepada orang itu, semua rencananya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia itu dari subuh berada di dalam keadaan duka cita, sampai dia itu minta tolong dengan tetangganya, dengan sepupunya. Man sabaqani man dahani, siapakah yang membantuku, siapa yang menyakitiku ini. Padahal itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegagalan kita di dalam apa yang kita maksud itu rahmat Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu la ubali asbahtu ghaniyan aw faqiran fa inni la adri ayyuhuma khairun li. Ujar Sayyidina Umar, aku tidak tahu berpagi-pagi aku subuh atau fakir, karena aku tidak tahu di mana di antara dua itu yang untuk kebaikanku. Wa man lam yatatamal yaqinu bihadil umur lam yatasawwar minhu tawakkul. Tapi kalau orang belum lagi keyakinannya yakin seperti itu tadi, maka tawakalnya pun tidak akan wujud. Nah, jadi tawakal itu bisa ada apabila dua macam tadi sudah ada di hati. Pertama, rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha. Yang kedua, Allah Ta'ala itu kada bakal berbuat yang jahat kepada diri si orang mukmin. Apabila dua ini ada di hati, sempurnalah tawakalnya. Walidzalika qala Abu Sulaiman ad-Darani li Ahmad ibn Abdul Hawari li min kulli maqam nasib illa min hadha tawakulil mubarak fa inni ma syamamtu min raihataha ujarnya Abu Sulaiman Darani lawan Ahmad bin Abdul Hawari, aku kalau makom iman itu ada aja sudah bisi, tetapi nang kada bisi hanya aku makom tawakal aja. Jangankan bisi, mencium balon. Hadza kalamu, ini perkataannya Abu Sulaiman. Padahal ma'ululi gagari, padahal Masya Allah orangnya hebat. Walam yumkir kaunahu min maqamatil mumkinah walakinahu qala ma'adraktu wala'allahu arada adraka ma'aqsah imam lam yakmul iman bi alla fa'ilallah wala raziqa siwa wa anna ma yuqaddiruhu 'ala al-'abdi min faqrin wa ghinan wa mautin hayatin tawakkalun lahu mimma yatamannahu 'abdu lam yakmul halut tawakkul.
ringkasnya selama kita masih ada memandang nang kada bagus, tawakal kita itu belum sempurna lagi. Babina tawakul ala quwwatil iman bihadil umur kama sabaqa wa kadzalika sa'iru maqamatiddin minal aqwali wal a'mal tambani ala usuli al-iman wa bil jumlah at-tawakkul maqamun mafhumun walakin yastad'i quwwatal qalbi wa quwwatal yakin walidzalika qala sahlun man ta'ana ala takassub faqad ta'ala an ta'ana ala sunnah wa man ta'ana ala tarki takassub faqad ta'ana ala tauhid. Sahal berkata, barang siapa menyalahkan orang hamba usaha, maka orang itu menyalahkan sunnah. Barang siapa menyalahkan sunnah, maka ia menyalahkan tauhid. Ulama, ya tak? Fa in qulta fahal min dawain yuntafa'u bihi fi sarfil abdi qaul al-qalbi anil rukun al-asbab al-dhahirah wa husnul dhanni billahi ta'ala fi tasil asbab al-khafiyah fa aqulu na'am. Mudah-mudahan pertanyaan, adakah obat yang paling mujarab untuk mengarahkan hati kepada sabab-sabab yang samar pada datangnya rezeki, sehingga berpalinglah hati dan pikiran daripada memandang sabab yang zahir, dan supaya hati baik sangka kepada Allah, jangan menyangka jahat. Ini pertanyaannya. Maka jawabannya ada, yaitu bahwa engkau lebih dahulu meyakinkan bahwa jahat sangka itu adalah pelajaran pendidikan daripada syaitan. Adapun baik sangka itu pendidikan pelajaran daripada Tuhan. Qala Allah Ta'ala as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan man huwa fadla. Dalilnya dalam Al-Quran bahwa syaitan itu selalu menggoda-goda hati kita sifat kefakiran. Ujarnya si syaitan, ikam ini sifat fakir, jangan kada mencari. Apabila perolehan jangan diberikan. Itu syaitan yang melajari. Adapun Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpegang kepada sidin, baik sangka kepada sidin. Selama ada umur, ada aja rezeki, jalannya banyak aja, walaupun kadada usaha yang nampak. Buktinya anak-anak selama dalam parut, bahkan buktinya kayu-kayu ulin lamak-lamak tinggi-tinggi di dalam hutan. Kawajah Tuhan memberi makannya lawan banyu, ya kan? Biar kalau banyak hujan tapi ambun, ada aja hidup aja. Dan apabila orang itu baik sangka lawan Allah, Allah Ta'ala itu memberi rezeki dengan jalan yang kada dikira-kira, artinya kada dilihat oleh mata, jalan nyata. Dan Allah Ta'ala mengampuni lawan orang itu. Fa innal insana bitab'ihi masbukun bisama'i takhwis syaitan. Manusia itu lamun saja secara tabiatnya manusia
suka dengan mendengari ancaman-ancaman daripada syaitan tadi. Ini umumnya tabiat manusia, yaitu takutan kasusahan. Nah, waladzalika qila as-safi bisu'i dhanni muwalla'un. Bermula orang-orang yang syafik, ya kan, as-syafik juga bisu'i dhanni muwalla'un. Bermula orang-orang yang sayang dengan nafsunya itu dengan jahat sangka kepada Allah yang paling dicintainya. Pahamlah? Orang yang jahat sangka kepada Allah yang dicintainya itu adalah orang yang paling sayang melawan nafsunya. Itu orang jahat sangka dengan Allah. Wa idza damma ilaihi al-jubnu wa dhaqul qalbi wa musyahadatul mutakallimin 'ala al-asbab adh-dhahirah wal ba'ithina 'alaiha ghalaba su'udhanni wa batalat tawakkul bil kulliyah. Lamun urang nang sudah mendengarakan ancamannya setan tadi, yaitu nang ujar setan nyawa ini pakir, ya kan? Jangan kada berusaha lalu. Lama sudah oleh karena jangan dibaliakan, simpannya aja. Bercampur pulang yang itu, ember setan itu dicampuri pulang dengan sifat jubni, artinya penakut, dan doanya hati dicampuri pulang dengan bakawal lawan urang-urang nang ahli sabab zahir. Nah, ada jahat sangkanya dengan Tuhan itu meningkat kekuatannya dan batal sama sekali tawakalnya. Bal ru'yatul rizqi min asbabil khafiyah aidan tutjilu tawakkul. Jangankan artinya sabab nang nampak, sabab nang samar aja. Apabila kita memandang kepada sabab itu pun merusak tawakal juga. Sabab itu adalah masih bergantung kepada ghairullah juga lagi. Paham kan? Bertentangan lawan tawakal tadi. Bukan itu kalau sudah dibicarakan beberapa panjang bicaranya bahwasanya seluruh makhluk sifatnya daif. Ya, baik makhluk itu sabab nang nyata, ya kan? Atau sabab nang kada nyata, ngarannya makhluk samuanya daif. Ada Allah Ta'ala nang kuasa. Tinggal lagi di sini kemana kita percaya. Kepercayaan itu adalah hasil daripada baik sangka. Apabila kita baik sangka kepada Allah, nah percaya kepada Allah, lalu berpegangnya kepada Allah, malapas hati tadi kepada sabab tadi, sama ada sabab nang zahir maupun sabab nang samar. Faqad hukiya an abidin annahu aqafa fi masjidin wa lam yakun lahu ma'lum. Ada seorang yang sudah gawiannya itu ibadah saja lagi, sibuk dengan ibadah saja. Lalu orang ini iktikaf dalam masjid dan tidak ada baginya gaji. Maklum tuh gaji. Faqala lahul imam, maka berkata baginya imam masjid. Imam masjid itu
Siapa orang Sidin tidak tahu. Ujar imam lawat kasabtala ana abdalala. Enam ya ka ikam neba usaha niscaya lebih afdal daripada ikam di dalam masjid sini aja. Falam yujibhu, maka kada menjawab si abid ini. Hatta ada alai salatan, sampai 3 kali bulik imam berkata. Faqala Rabi'ah, yang keempat dijawabnya, Yahudiyyun fi jiwaril masjid qaddamana li kulla yawmin raghibain. Ada seorang Yahudi palak lawan masjid ini rumahnya, memberi ulun saban harinya 2 biji roti. Faqala in kana sadiqan fi dhamani fa'uqubuka fil masjid khairun laka. Lamun Yahudi itu kada menyalahi janjinya, tetap aja ini menjamin apabila sehari 2 biji roti, bagus saja kamu beribadat saja lagi. Bahasa kitanya, lamun sudah ada aja yang menjamin masalah makanan, kada tersalah kita itu beribadat saja lagi, kada bercari lagi itu kalau tersalah. Sebab ada yang menjamin sudah. Faqala ya hadza law lam takun imaman faqifu baina yaday Allah wa al-ibad ma'al nafsi fi tawhid qala khairan laka. Maka ujar sinang pa ibadat tadi, hai imam, jikalau dia kada jadi imam dilanggar sini, lalu pian mencari, tak bagus mencari daripada jadi imam. Kenapa? Karena pian itu jadi imam mengunting gajian sebulan sekian. Pengeluaran untuk imam sekian, bila sekian, untuk orang sesaku sekian. Ittabbala wa'ala Yahudiyyin ala dhamanillahi ta'ala birizki. Karena bahwasanya Allah, ya kan, karena bahwasanya engkau melebihkan janjinya Yahudi daripada janjinya Allah. Kalau imamul masjid ibadil musallin min aina taqul. Ada lagi satu kisah. Imam masjid bapander lawan orang nang jadi makmum seikung. Min aina taqul, ikam makan perolehan di mana? Faqala ya Syekh isbir hatta uida salat allati sallaituha khalfak. Hadang tungguin dulu jawabannya, ulun nak mengada sembahyang yang bakas mengikut pian tadi. Bahasa ulun sembahyang selawunan lebih baik ulun sembahyang selawunan daripada mengikut cempiang. Summa ujibuk atau ujibak kabarnya namanya akab. Wa yaqaf fi husnul dhanni bi majalisin fadillahi ta'ala bi wasati asbab qatiyah an tasma'al hikayat allati fiha ajaibu sunnillahi ta'ala fi sunnillahi sahibi. Supaya kita itu baik sangka kepada Allah, tiap-tiap Allah Ta'ala mengadakan pasti sidin mengongkosi lurungnya itu banyak benar. Supaya kita baik sangka dengan Allah, yaitu obatnya rancak-rancak mendengar kisah-kisah nang di dalamnya keajaiban perbuatan Tuhan terhadap orang-orang nang kada bisi usaha tapi sugih aja. Wa fiha ajaib bahwa Allah Ta'ala fi ihlaki amwalil tujjar wal aghniya wa qatim jum'an. Nang kedua rancak ulang mendengar kisah ulang-ulang nang sugih-sugih banyak aja nang mati kelaparan.
Iya kan? Tabarruk ini. Nah, apabila rancak mendengar kisah yang dua tadi, apalagi kita itu kadang mendengar kisah lagi dasar menamuni. Nah, itulah supaya kita mau tawakal kepada Allah. Kama ruwiya al-Hudzaifah al-Mur'isi wa qad kana lahu khadama Ibrahim bin Adham. Faqila lahu ma ajaba ma ra'aita minhu. Ada seseorang namanya Hudzaifah berkhadam lawan Ibrahim bin Adham. Lalu orang bertakun lawannya Hudzaifah, hai Hudzaifah, apa yang paling ganjil selama ikan jadi hadam lawan sidin senang ganjil lawan sidin itu apa? Pakola ujarnya Hudzaifah, bakina fi tariqi Makkah ayyaman lam najid ta'aman. Kami berdua Ibrahim bin Adham berada di jalan untuk ke Makkah, masih di tengah jalan. Beberapa hari tidak ada makanan. Summa dakhalna Kufah. Kemudian kami masuk ke negeri yang diberi nama Kufah. Fa'awalna ila masjidin kharabin. Maka kami itu singgah di dalam masjid. Kada lagi dipakai orang. Panadara ilayya Ibrahim, lalu menengok kepadaku Ibrahim. Wa qala, lalu berkata, ya Hudzaifah, arabikal ju'a, palihatku ikam lepinanya kalaparan sekolah. Pakutu wa mara'asyah, pas benar mengujar kian itu. Faqala alayya bidawatin wa kirtas. Coba ikam ambilkan kertas lawan petelot. Pajik tubihi, maka aku datang membawanya. Pakataba, lalu menulis Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Antal maksud ilahi di kulli hal wal musyaru ilahi di kulli makniyin. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah engkau jualan yang dimaksud setiap apa hal, sampian jualan yang dituju dengan tiap-tiap isyarat. Wa kataba syi'ran, lalu pulang menulis syair. Ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jai'un, ana dha'i'un, ana ari, hiya sistatun, wa ana dhami, nulinisbiha, fakunid dhami, nalinisbiha, ya bari, mad'i ghair, rikalah buna, rindukutuha, fa'ajir abi, dakaman yuhu linnari. Ustaz ilun ilun bahar basir. Ana hamidan, aku seorang yang mengucap pujian. Ana syakirun, aku seorang yang bersyukur. Ana dzakirun, aku seorang yang mengingat. Ana jai'un, yang tiga tadi sudah bagus terjemahan, memuji, bersyukur, berzikir. Ada lagi tiga, ulun kelaparan. Ana dha'i'un, ulun melintina kalau sampai ke tujuan, masih di tengah jalan. Ana ari, ulun bisi tapi selambarannya. Nama anam itu separuh ulun tahu aja, yaitu memuji, syukur dan berzikir, separuh tahu. Nah, masalah yang separuhnya nih kelaparan, ya kan? Lawan kalau sampai di tujuan, lawan berpakaian selambarannya. Fakunin domina linis biaya bari, sampian dia pun nang menolonginya. Jadi separuh sorong.
madai ghairika lahbunarin futuha, lamun ulun memuji orang lain dari dia sama lawan makan bara api sambil berkunjung di dalam bara. Fa'ajil abidaka min dukhulin nari, selamatkanlah hamba engkau daripada masuk bara neraka. Tuntun menulis itu, summa dafa ilayya rik'aka, lalu ia menyerahkan kepadaku surat tadi. Faqala ukhruj wa la tu'alliq qalbaka bi ghairillahi ta'ala warfa'ir rik'ah ila awwali man yalqaka. Huzaifah, keluar dari masjid nang buruk nenek, bawa surat ini. Siapa yang terdapat kawan ikam ketambayan ujuk surat itu. Fakharajtu, maka aku keluar membawa surat. Ila awal man lakiyani kana rajulan ala baghlatin, nang ketambayan dapat aku seorang laki-laki di atas tunggangan bagol. Panawal tuhurrik aku unjuk itu surat. Fa'akhadhaha, lalu diambilnya. Falamma waqafa 'alaiha baka, limbahnya membaca itu tangis. Wa qala ma fa'ala sahibuha lirik'ah, kasihan nang bisi tulisan ini. Faqultu wa fil masjidil fulani, pian tahukah nang maulah salat ini di masjid itu nah, padahal masjid yang rusak tadi. Pada ta'ilaya suratan biha sitimi'ati dinar, maka seseorang laki-laki tadi nang di atas bagal minta unjukakan duit sakaduk nang isinya dihitung 600 paun emas. Summa laqitu rajulan akhar fasa'atuhu an raqibil baghlad, lalu aku terdapat kurang lain daripada yang tadi. Aku takuni siapa yang bertunggang di bagol itu siapa. Faqala ujarnya, hada nasraniyun, itu orang Kristen. Pagi itulah Ibrahim wa akhbartu bil qissah, lalu aku datang ke masjid tadi, ya kan? Padahal anak kisah yang terjadi. Faqala la tamussaha fa innahu yaji'u sa'ata. Jangan dulu diguna-gunakan duit nenek. Satu mat lagi orang Nasrani yang tadi yang memberi duitnya akan datang kemari. Falamma kana ba'da sa'ah, sesudah kurang lebih sejam, dakhala Nasrani, dasar datang Nasrani tadi. Wa aqabba ala ra'si Ibrahim yuqabbilu, langsung mengucap kalimat syahadat. Qala Abu Yaqub al-Aqra al-Basri, ju'tu marratan bil haram 10 ayyam fawajadtu ba'ran fahaddatsatni nafsi bil khuruj fakharajtu ila al-wadi la'alli ajidu syai'an yusakkinu dhahfi. Aku, ujar Abu Yaqub, lapar pada satu kali di Makkah, sudah 10 hari 10 malam, maka lamah uratku. Lalu nafsuku berpikir, hendak keluar aja sudah dari masjidnya. Keluar aku menuju akan wadi, artinya itu wadi itu kalinya nana, artinya wadi sabar. Singkuang tahu singkuang nang waya memancok singkuang kawal bilik. Fa'aqadtuha, aku ambil, fawajadtu fi qalbi minha wasatan, maka di hatiku itu kada tenang, di hati ini kada tenang. Wa ka'anna qailan yaqulu ju'ta azrata ayyam
wa akhiruhu yakun habbuka sarjamatan mutaghayyiratan. Lalu seakan-akan ada orang memandiri ikan kelaparan 10 hari, akhirnya upahannya adalah 1 biji singkuang nang sudah anak buruk juga. Para orang itu dia, maka pada jadi aku memakan singkuang, aku hamputakan. Wadakhaltul masjid, di situ ada masjid, masuk aku ke dalam masjid. Wa qa'adtu, duduk aku. Fa idza ana birajulin a'jami, maka ada laki-lakinya bukan Arab. Qad aqbala, hanya masuk ke masjid. At-jalasa baina yadayya, duduklah ia di hadapanku. Wa wada'a imam rotan, lalu ini menghadap di hadapanku kimat roh seperti kitab seperti wa qala wajah hadhihi lak. Nah ini yang seperti ini aku bariakan oleh kamu. Kurang kelaparan diberi kitab. Lah Faqultu kaifa khassastani biha. Kenapa jadi dia yang menunjuk lalu ini? Qala i'lam anna kunna fil bahr munda'arat ayyam wa asraqat as-safina 'ala al-bahr fanadartu in khallasani Allah ta'ala an atasaddaqa biha 'ala awwal man yaqalu basarin mujahirin. Ikan tahu kesahku, aku ini belayar memakai kapal banyak 10 malam, dan kapal itu sudah hendak benar sudah tenggelam. Lalu aku belajar, lamun selamat aku hendak memberikan peti kitab ini lawan kurang yang ketambahan terdapat. Wa anta awwalu man laqitu, ya ikam orangnya yang ketambahan terdapat. Faqultu, lalu aku berkata, iftah, bukaan panah. Apa isinya? Bukhari kan apa? Papatahaha dibukaannya. Fa'idha biha samidun misri waluzun maksurun wasukkarun ki'abun. Kalinya isinya kalinya kitab panah. Isinya samidun misriyun, gandum nang kaluaran Mesir. Waluzun, dan nyur maksurun nang sudah kupas. Wasukkarun ki'abun, dan gula nang sabigi beberapa basagi 4. Gula segi 4. Faqabatu qabdatan minda wa qabdatan minda. Lalu aku ambil sejumput mengini, sejumput mengini, sejumput mengini. Ya kan? Gandumnya sedikit. Ya kan? Apa?